Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Wa da'iya ilal haqqi bi'idhnihi wa sirajan munira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai detik ini kita semua masih diberikan nikmat yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sampai Allah katakan, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Sekiranya kalian menghitung dan menyebut nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kewajiban seorang muslim bukan untuk menghitung nikmat Allah, akan tetapi kewajiban seorang muslim adalah untuk mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai suri tauladan kita, Nabi sebagai panutan kita. Semoga kita tetap istiqomah menjalankan sunnah beliau dan bisa bersama Rasulullah tentunya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan merupakan bulan suci yang penuh dengan kemenangan. Yang kita ketahui bersama, bulan suci yang penuh dengan keberkahan. Ya. Segala amal soleh yang telah Allah berikan kepada kita merupakan bentuk peluang kita untuk mengumpulkan amal soleh sebanyak-banyaknya selama di bulan suci Ramadan ini. Ini peluang buat kita untuk memperbanyak pahala kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah memberikan kita amalan soleh, tentunya terdapat hikmah atau keutamaan yang terkandung di dalamnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah saya akan menyampaikan hikmah dari puasa di bulan suci Ramadan. Hikmah puasa yang pertama adalah puasa sebagai tazkiyatun nafs atau mensucikan jiwa. Mengapa? Karena dengan puasa manusia memilih untuk menahan diri dari hal-hal yang sebenarnya halal untuknya. Sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari, manusia menahan diri dari makan, minum dan juga jima. Dia bisa saja melakukannya, toh tidak ada yang melihatnya saat berada di rumah yang tertutup, di dalam kamar yang terkunci. Ya, tidak ada orang lain yang melihat saat dia makan ataupun minum, tapi dia tidak mau melakukannya. Karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Yatsruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatu min ajli asyamuli wa ana ajzi bihi." Kata Allah, dia tidak minum, dia tidak makan, dan dia tidak berhubungan dengan istrinya karena aku asyamuli, dan puasanya itu untukku. Apa kata Allah? Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya, kata Allah. Disinilah hikmah puasa. Ia menahan nafsu yang merupakan bagian dari kotoran jiwa. Puasa ini membersihkan jiwa yang umumnya terkotori karena memperturuti hawa nafsunya. Kemudian hikmah yang kedua adalah puasa memupuk muraqabatullah. Puasa ini tentunya berbeda dengan ibadah lainnya yang mudah terlihat oleh orang lain. Sholat di masjid kelihatan, ya. Sedekah di masjid kadang diumumkan, zakat dicatat, ya. Naik haji justru diantar berombongan atau bahkan bisa selfie depan Ka'bah kemudian diupload, tahu kalau dia sudah haji, ya kan? Tapi puasa tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saat melihat makanan yang lezat atau mencium bau yang lezat, orang yang berpuasa tidak akan memakannya. Begitu juga dengan ketika melihat minuman yang menggoda, dalam kondisi haus apapun, orang yang berpuasa tidak akan meminumnya. Ya, ia memiliki kesadaran bahwasannya meskipun tidak ada yang melihatnya, Allah mengawasinya. Inilah yang dinamakan dengan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hikmah puasa yang jika kita bawa dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah ini akan berbuah kebaikan dan kita terjauh dari yang namanya kejahatan. Misalnya zolim terhadap orang lain, ya, suka berbohong ataupun korupsi. Kemudian hikmah yang ketiga, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah puasa meredam syahwat. Dalam kondisi lapar dan haus, ya, gejolak syahwat bisa diredam. Senjata ampuh yang digunakan setan untuk menjerumuskan manusia bisa dikendalikan dengan namanya puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para pemuda yang belum mampu untuk menikah itu untuk berpuasa. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya masyar syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Faman lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wijaun." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah, karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat mengontrol syahwatnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang keempat adalah puasa melatih yang namanya kesabaran. Meskipun miliknya sendiri, makanannya halal, minumannya halal, itu semua tidak akan dikonsumsi jika belum waktunya berbuka. Kalau lapar, ditahan. Ya, meskipun haus, ditahan. Orang yang berpuasa menjadi lebih sabar. Demikian juga ketika ada orang yang mencela dirinya, yang mengajaknya berselisih, yang mengajaknya berkelahi. Rasulullah telah memerintahkan kepada kita untuk menahan diri. Kata Rasulullah, "As-siyamu junnatun, fala yarfuth wala yajhal. Wa inimru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun, inni shaimun." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa adalah perisai. Maka barang siapa yang berpuasa, maka hendaklah ia jangan berkata keji atau mengumpat. Dan jika seseorang mencela atau mengajaknya bertengkar, maka hendaklah ia mengatakan, inni shaimun, saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hikmah yang selanjutnya yang kelima adalah puasa secara sosial. Dengan puasa manusia merasakan yang namanya lapar dan juga dahaga. Orang kaya jadi tahu bagaimana rasanya orang yang tidak makan meskipun hanya sekitar 14 jam. Dengan demikian timbul yang rasanya namanya kepekaan. Ya, kepekaan bagaimana rasanya orang yang kekurangan makanan di luar sana. Seperti mungkin saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dengan demikian pula, dengan timbulnya rasa kepekaan, maka timbullah pula rasa empati untuk saling tolong menolong antar sesama. Ya. Apalagi orang yang lebih membutuhkan. Oleh karena itu di bulan suci Ramadan ini, mari kita manfaatkan untuk saling tolong menolong, saling berbagi satu sama lainnya. Kemudian hikmah yang terakhir adalah puasa membentuk takwa. Pada akhirnya, secara keseluruhan dan target akhir, puasa adalah untuk membentuk pribadi yang bertakwa, untuk bisa menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Sebagaimana yang telah Allah sampaikan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, di bulan suci Ramadan ini, mari kita raih yang namanya kemenangan. Ya, kemenangan yang sesungguhnya adalah mereka yang mampu memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dengan mempersiapkan amalan soleh khusus, apalagi semangat yang tinggi dalam beramal soleh itu diperlukan untuk mencapai kesungguhan atau kesuksesan yang sebenar-benarnya di bulan suci Ramadan ini. Dan juga kami berharap untuk teman-teman sekalian untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, mengajak kebaikan, mengumpulkan amal soleh sebanyak-banyak di bulan suci Ramadan ini, sehingga ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan, kita menjadi pribadi yang bisa dikatakan sebagai pribadi
yang lebih baik dari sebelumnya. Mungkin ini saja yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Atas segala kesalahannya saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.